Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim wal Muta'allim fi Sayyidina Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anggal halaman 27 ya. Wasaminu akhlak adab santri ya, para pencari ilmu yang ke-8 yang harus diperhatikan pada dirinya ayyuqallil isti'mal al-mata'im allati hiya min asbabil baladah. Santri hendaknya yuqallil, qallala yuqallilu, apa masdarnya? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, qallala yuqallilu taqlilan, ay menyedikitkan, ayyuqallila, hendaknya dia santri tadi menyedikitkan isti'malal mata'im, menggunakan, memakai makanan-makanan allati hiya, yang mana makanan-makanan tersebut min asbabil baladah, menjadi atau termasuk sebab-sebab kebodohan. Jadi emang ada makanan itu yang bikin bodoh ya. Sekarang ini bukan menutup ya, bukan satu hal yang mustahil ya, nggak menutup kemungkinan yang sekarang disebarkan makanan anak-anak itu ya, dengan apa, penyedapnya, dengan perasa buatan, dengan berbagai macam pemanis buatan. Dulu kita sekolah aja udah dipelajari itu ya. Jadi penyakit otak itu apa? MSG. Apa istilahnya penyakitnya? Jadi terbelakang. Jadi lelet mikir itu. Jadi sekarang kalau sejak kecil sudah makanannya ya yang ciki-ciki kayak gitu ya, ya gimana bisa hafal anak kita? Error semua. Penyedap makanan, penyedap masakan tuh sejak kecil kita makan itu. Setiap masa ibu-ibu ini apalagi ya, dikit-dikit penyedap, bikin bumbu sendiri ya. Nah, ini kalau kepengin pinter begitu. Ada makanan itu yang menyebabkan bodoh. Awas, anak-anak makanya bukan nggak boleh ngejajan, bukan. Dipilihkan. Orang tua itu harus punya program makanan apa yang bisa dimakan sama anaknya. Yang sekarang akhirnya begitu makan makanan kayak gitu, kadang-kadang anak-anak itu jadi nggak doyan makan, akhirnya masuk angin, akhirnya sakit, mencret, akhirnya mati ya. Jadi sengaja mereka bikin makanan-makanan seperti itu untuk membunuh generasi muslim ya. Ini kita bukan ngomong asbun ya, bukan asal jeplak asal bunyi. Tanya ibu-ibu yang menjadikan anaknya kelinci percobaan, yang bodoh-bodohan ya, rumah tangga nggak pakai ngaji, nggak pakai ilmu, asal ngasih jajan, ngasih duit ya. Itu orang tua yang menjadikan anaknya kelinci percobaan. Coba kasih makanan, apalagi ngajak ke warung, habis itu ngomong ke anaknya, ayo mau yang mana? Jadi kan saking bodohnya, orang tuanya nggak bisa milih, anak suruh milih, kan bodohnya parah itu. Orang tua tuh mana yang bergizi, dicek tulisannya. Kadang-kadang minuman makan tuh nggak boleh untuk anak di bawah 5 tahun dan sebagainya. Kita asal hidupnya ya, nggak punya program. Nah ini harus diperhatikan. Untuk kecerdasan anak kita itu mahal, kecerdasan itu ya. Kalau sudah anak sejak kecil on ya, wis susah itu, angel
Ya dikasih tahunya angel. Jangan-jangan kebanyakan micin itu. Apalagi kerjanya bagian nyicipin. Lah. Aduh, sangel urusannya. Ternyata kena pasal ke-8. Makanya ini di pondok, di pesantren nggak ada penyedap. Nggak ada penyedap. Wah, kita dulu tinggal di satu wilayah dekat di situ pabrik penyedap ya. Ini salah satu yang perlu kita tahu. Itu kalau mobil ayam masuk itu, satu mobil itu pasti ada yang mati. Mau 2, 3, 4, itu dihitung, dimasukin situ. Siapa yang mau gantiin? Supirnya, keneknya, ya kan? Hitungannya sekian kilo, ya udah sekian ton, ya udah masuk sekian. Kurang 4 kan kurang 4 kilo. Gara-gara mati di perjalanan tadi. Itu masuk semua blung, jadi sedep memang penyedap itu. Ya, batang-batang bangkai juga masuk situ. Dan itu bukan satu hal yang rahasia, semua pegawai tahu. Tapi ya itulah lidha'fil iman. Ya kita nggak bisa nutup gitu, nggak bisa. Kita hanya bisa menutup rumah kita dari macam-macam penyedap, menutup mulut diri kita dari macam-macam makanan yang membuat bodoh. OSG ya apa? MSG apa itu? Itu penyedapnya ya. Enggak, kalau nama penyakitnya itu apa namanya? Istilah ilmu biologinya. Nah, itu ada dulu waktu kita sekolah. Nah ini diperhatikan ya. Nanti cek di waktu angka virus COVID kemarin itu ada data kematian balita sebab mencret, pas bahasanya gitu. Cuma kan nggak diketahui apa yang menyebabkan dia itu sakit mencret. Itu makanan itu. Ya. Itu anak-anak kalau sudah makan yang rasanya gurih banget, lama-lama nggak doyan makan. Jadi masalahnya emaknya nggak ngerti. Ya. Begitu ada anak sakit, meriang, panas, muntah, langsung cek habis makan apa tadi. Gitu. Habis makan apa tadi. Ini karena sensitif, anak kecil itu sensitif. Nah ini sejak kecil dicekokin kayak begitu. Ya pantesan bodoh semua anak-anak kita ya. Nah, ini makanya ibu-ibu ini istighfar. Kita dulu ini punya anak nggak pakai ilmu. Kita punya anak ini percobaan semua, nggak pakai ngaji dulu. Akhirnya ngasih makanan, masak pakai penyedap, asal ngejajanin anak, ngasih duit. Nah, itu lama-lama anak kita bodoh, mikir jajanan makanan. Nah, kurangi makanan yang mana itu termasuk penyebab kebodohan. Ada memang makanan penyebab bodoh. Wadha'fil hawas, menyebabkan lemah panca indera itu. Nah, ketajaman panca indera itu jadi melemah. Apa contohnya? Katufahil khamid. Seperti tufah. Apa tufah? Apel. Nah, apel yang kecut. Nah, apel kecut. Wal baqillah. Nah, ini baqillah ini nanti dicari apa kosakatanya baqillah. Semacam sayuran gitu ya. Cuma sayuran apa nih? Wa syarbil khal, minum cuka. Nah, minum cuka ini jadi lemah indera itu. Wa kadzalika ma yuksiru isti'maluhu al-bulgham. Begitu juga sesuatu yang kalau dipakai banyak menimbulkan dahak.
ya, menimbulkan riya, apa namanya, dahak ya, riya kalau bahasa Jawa. Al-mublid lidh-dhihn, yang membikin bodoh otak kita. Wal muthqil lil badan, kalau banyak riyanya otak jadi macet, badan jadi berat. Makanya nanti ada istilah gurah apa segala itu ya. Orang kalau pilek itu nggak enak di kepala itu. Itu dari makanan bisa, dari virus, dari ini bisa. Contohnya apa? Yang membuat banyak dahak, kakasratil alban, banyak minum susu. Susu-susuan itu ya, bikin dahak itu. Ya boleh minum susu, niatnya nanti ada susu yang bagus ya, susu kambing ya, susu kambing. Ini sekarang susu buatan. Wasamak, ikan-ikanan, wah repot, ikan teri. Banyak makan ikan. Artinya ya jangan harian gitu, dioplos gitu ya. Boleh, cuma nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh sering. Kakasroh, banyak itu berarti 3 kali. Jadi makanya dijadwal makan itu. Bukan kaitannya dengan faktor anggaran saja, tapi dengan faktor kecerdasan, dengan faktor-faktor ya, kekuatan badan dan sebagainya. Belum lagi nanti faktor pengaruhnya kepada hati ya. Itu ngaruhnya makanan itu sampai sebegitu. Loh, apa yang ngaruh? Loh iya, Allah Ta'ala menyatakan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, artinya yang enggak menyebabkan kayak gini tadi, yang bergizi ya, baru wa'malu sholihah, baru bisa beramal soleh. Wis gampangannya, logikanya gini aja. Bensin itu kalau murni bagus, mesin kenceng. Tapi bensinnya campur air, campur apa, ayo mobil cakep kayak apa ya, ngeblebek, nggak bisa. Nah, ada manusia ya, badan kuat, ini kuat, bensinnya makan asal ngeblebek, ngapal dikit sudah ngeok, ngaji wirid baru dikit udah nyungsep ke depan itu kayaknya makanan itu ya. Apa yang banyak itu dikurangi ya. Wayam bagi wa asbah dzalik, dan yang serupa dengan itu nanti dicek di kitab-kitab yang lain, di Ta'limul Muta'allim atau kitab lain ya, apa makanan yang bikin ngantuk, bikin lemas. Dulu Belanda itu sampai menyebarkan isu ya, oh jangan makan ini, bikin, padahal bukan, padahal itu mengandung vitamin, mengandung obat, tapi diisukan makanannya nggak benar. Kayak terong itu, jangan makan terong, bikin lemas, padahal enggak, terong itu kadar sehat gitu. Nah ini kita ini penyakitnya gitu, lebih banyak percaya sama ilmunya orang kafir, dokter kafir, penelitian kafir daripada ilmu kayak gini. Hatta nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, tapi yang ngomong ulama. Loh, ulama itu kadang-kadang ceritanya itu, kok tahu khasiatnya daun ini? Iya, orang dia itu bisa ngomong ya sama pohon itu. Dia minta sama Allah, ya Allah kasih saya paham sama pohon ini. Pohon yang ngomong, saya pohon ini, kelebihan saya begini, gunanya saya begini,
Kalau saya dicampur sama tetangga saya pohon ini nanti jadi manfaatnya begini. Loh, pohon itu ngomong. Itu ceritanya wali itu banyak. Makanya banyak ketemu jamu apa ini itu. Itu dari mana coba? Dicoba satu-satu. Yang nyoba mati ya tuh. Enak itu. Itu hasil orang soleh, hasil istikharah. Nah, dulu Umi juga gitu. Lagi sakit istikharah, doa malam, dapat mimpi kelihatan daun ini, dicoba sehat semua. Itu sumbernya dari begitu. Memang dari mana? Nah, masalah kita itu bukan apa, kita lebih yakin, lebih percaya sama tukang bengkel, sama omongannya orang kafir, TV, iklan dan sebagainya, daripada apa yang ada di kitab-kitab kayak gini. Akhirnya ya udah, hidupnya nggak jelas. Wayam bagi ayat jadana bamayuri sunisyan, dan juga menjauhi makanan-makanan yang menyebabkan mewariskan kelupaan. Nah, bikin lupa. Bil khasiyati, ya, karena ada keistimewaannya secara khusus. Keakli athari suril far, seperti makan bekas liurnya tikus. Hati-hati, makanya bagian dapur ini, nah ini harus ditutup, ya, cari tempat yang ada tutupnya supaya nggak dicicipin sama tikus. Nah. Terus apalagi waqiraati alwahil kubur, membaca tulisan nisan kubur, nisan di kuburan itu. Sugeng misalnya, tahun wafat sekian, itu baca itu ya cepet lupa kok, ngapain nisan kuburan ente baca itu. Baru ini mayit baru. Terus kalau lama kenapa, baru kenapa? Ente mau nyusul. Baru tak uber. Lah santri kok membacanya membaca maisan kuburan, nisan ya, kalau bahasa Jawanya maisan. Ya santri dulu ini ke kuburan nggak apa-apa, kuburannya orang soleh, tapi nggak usah baca gituan ya. Nah, itu diantara sebab-sebab kebodohan, lemes dan kelupaan. Ada kitab khusus dari guru kita Sayyidil Habib Sa'ad, itu judulnya dulu pernah kita baca itu ya, nggak sampai selesai. Ilajun Nisyan, tombo lali, obat lupa. Nah, di situ ada wirid, ada makanan, ada treatment, macam-macam ya. Nah, silahkan dicari di Mbah Google, banyak itu PDF-nya. Wallahu alam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.